masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja Anda berada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Saudara, dan kiranya saudara juga bisa membantu saya untuk membagikan link Galilea Network ini saudara, sehingga banyak orang bisa terberkati dengan tayangan ini. Baik saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang membawa kami sampai pada hari ini. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Yakobus pasal 1 pada ayat 2, 3, 4, dan 5 kita akan baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, perhatikan di ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kita seringkali menganggap bahwa kasih Tuhan selalu identik dengan kebaikan, sehingga ketika mengalami masalah, tantangan dan kesulitan, ya mereka langsung mempertanyakan kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara, perlu kita ketahui bahwa seringkali Tuhan memberkati kita melalui masalah. Amin. Tuhan seringkali memberi sebuah kado yang isinya adalah berkat, hanya saudara, bungkusannya adalah masalah, tantangan, kesulitan, ya kan, pergumulan. Jadi saudara, jangan lihat bungkusnya, tapi lihatlah isinya. Jadi jangan lihat casing. Ya, masalah itu adalah casing, saudara ya. Nah saudara, hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita menghadapi masalah, yang pertama, masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat dan tekun. Amin. Dikatakan di Yakobus pasal 1 yang kita baca tadi, di ayatnya yang ketiga, dikatakan begini saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan artinya suatu kekuatan untuk menghadapi setiap tekanan-tekanan dalam hidup ini. Ternyata saudara, masalah tidak membuat kita lemah. Masalah tidak melumpuhkan kita saudara. Justru sebaliknya, masalah membuat kita semakin kuat. Amin saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, hal pertama ya yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita ketahui ketika kita menghadapi masalah adalah masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat dan tekun. Amin. Yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan di ayatnya yang keempat ya,
Yakobus pasal 1 tadi dikatakan begini ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, yang kedua yang saya mau katakan dengar baik, masalah akan membuat karakter kita menjadi sempurna. Amin. Ternyata Tuhan mengizinkan masalah terjadi agar melalui masalah, dengar baik, Tuhan bisa menyempurnakan karakter kita. Amin. Karakter di mata Tuhan itu begitu penting. Amin. Tuhan mencari karakter, bukan kemampuan, bukan skill, bukan keahlian saja. Tetapi yang Dia cari adalah karakter. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika ada masalah, sebetulnya saudara tahu bahwa masalah itu membuat karaktermu menjadi sempurna. Amin. Karena dikatakan di ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi menjadi sempurna. Yang ketiga di ayat 5 dikatakan begini saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, yang ketiga dengar baik, masalah akan membuat kita belajar menjadi bijak dan berhikmat. Amin. Saudara, orang yang pintar adalah orang yang belajar dari masalah yang terjadi dan masalah orang lain, dan kegagalan ataupun kesuksesan orang lain. Dengan hikmat Tuhan kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, 3 hal yang perlu kita ketahui, yang harus kita ketahui ketika menghadapi masalah. Yang pertama saudara, masalah akan membuat kita menjadi lebih semakin kuat dan tekun. Amin. Yang ketiga, bahwa masalah akan membuat karakter kita menjadi sempurna. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, masalah akan membuat kita belajar menjadi orang yang bijak dan berhikmat. Karena itu saudaraku yang kekasih, ketika ada masalah mari kita bersyukur. Amin. Karena dari sana kita belajar ya untuk menjadi orang bijak dan berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami tahu bahwa masalah, tantangan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi ini akan membuat kami yang pertama menjadi lebih semakin kuat dan tekun. Yang kedua, membuat karakter kami menjadi sempurna dan kami bisa belajar menjadi bijak dan berhikmat. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah ketika kami menghadapi masalah ada Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tertanam dan melekat kepadamu. Dan berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Berkati apa yang mereka kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan apapun yang mereka kerjakan hari ini. Berkati anak-anak mereka, orang tua, berkati seluruh aktivitas bahkan seluruh pelayanan mereka semua hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk